Kalau misalkan ada ayam yang berkokok di tengah malam, maka itu merupakan sebuah pertanda bahwa di tempat tersebut ada seorang gadis yang hamil di luar nikah. Guys, kita semua tentu saja tahu bahwasanya Indonesia ini memiliki budaya yang sangat beragam. Dan di dalam kebudayaan tersebut, salah satu di antaranya adalah soal mitos-mitos yang dikaitkan dengan hewan. Seperti misalkan ada burung tertentu yang dianggap kalau misalkan burung tersebut itu hadir di rumah seseorang, maka ada sebuah kepercayaan atau mitos bahwasanya orang tersebut kemungkinan akan mengalami kesialan. Nah, mitos-mitos seperti ini tuh banyak berkembang di Indonesia ini dari berbagai macam budaya. Dan di konten kali ini aku akan membahas tentang beberapa hewan yang dikaitkan dengan mitos. So, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk di like dulu dan tonton videonya sampai akhir, guys. Kita mulai yang pertama, yaitu burung kedasi, guys. Nah, jadi di tanah Jawa, burung ini punya reputasi yang benar-benar serem. Menurut mitos, kalau burung ini tiba-tiba bunyi terus-menerus di dekat rumah warga pas malam atau subuh, itu dipercaya jadi pertanda bakal ada seorang di lingkungan tersebut yang akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, makanya banyak orang yang auto merinding kalau mendengar suara dari burung kedasi tersebut. Nah, jadi bisa dibilang kehadiran burung kedasi ini merupakan sebuah tanda bahwasanya akan adanya kematian seseorang. Dan mitos ini tuh mirip-mirip dengan mitos burung gagak juga, guys, yang dimana ya secara mitos itu sama. Kalau misalkan ada burung gagak di suatu rumah, maka dipercaya kalau di rumah tersebut itu akan ada seseorang yang meninggal dunia. Nah, tapi untuk burung kedasi ini bisa dibilang burung ini tuh kalau di Jawa terkenal sebagai burung parasit yang juga perilakunya itu sangat kejam. Nah, burung kedasi ini kalau misalkan mereka hendak bertelur, mereka tidak akan membuat sarangnya sendiri, melainkan akan bertelur di sarang-sarang burung yang lainnya, guys. Nah, kemudian telur dari burung kedasi ini akan dirawat oleh induk burung inangnya yang dititipi telur tersebut di sarangnya. Dan setelah itu saat burung kedasi ini menetas, maka dia akan berlaku yang sangat kejam, yaitu membuang telur-telur yang merupakan telur asli dari induk burung yang pemilik sarangnya. Nah, sehingga dari situ anak-anak asli dari burung tersebut semuanya udah dihilangkan, ditewaskan. Jadi yang diurus oleh si induknya itu ya burung titipan ini. Makanya burung kedasi ini dikenal sebagai burung parasit, guys. Nah, kemudian hewan yang kedua yang dikaitkan dengan mitos yaitu toke. Yang mana hewan ini seringkali mengagetkan kita kalau dia bersuara, apalagi suaranya muncul di tengah malam. Nah, menurut mitos dikatakan bahwa toke ini bisa dibilang sebagai hewan yang bisa meramal. Karena katanya kalau misalkan toke itu bersuara, itu akan menandakan datangnya nasib, antara nasib yang baik ataupun nasib yang buruk. Kalau misalkan suaranya itu berhenti di kelipatan ganjil, maka dipercaya orang yang mendengar suara tersebut akan mendapatkan nasib baik. Dan sebaliknya kalau misalkan suaranya itu berakhir di yang genap, maka ya sebaliknya akan mendapatkan nasib yang buruk. Sehingga pada saat itu orang-orang yang percaya mereka seringkali menghitung suara toke tersebut itu berapa kali bersuaranya. Dan kalau misalkan suaranya ganjil, ya mereka kayak senang kegirangan karena akan mendapatkan nasib yang baik menurut mitosnya. Nah, tapi gak cuma itu, orang tua dulu percaya kalau misalkan ada toke yang tinggal di suatu rumah dan tokenya itu berukuran sangat besar, tidak seperti toke pada umumnya, maka itu dipercaya sebagai hodam penjaga, yang dimana dipercaya itu bisa menangkal sihir dan juga santet. Jadi dianggapnya ya kayak hodam penjaga, kayak ada isinya, mungkin kayak gitu. Itu kepercayaan orang terdahulu. Tapi kira-kira menurut kalian gimana, guys? Nah, kemudian hewan selanjutnya yaitu ayam jantan, guys. Nah, kalau misalkan ayam jantan berkokok di jam 5 pagi itu kan merupakan hal yang biasa karena memang ya sudah waktunya bangun gitu loh.
Nah, tapi bagaimana jadinya kalau misalkan ayam itu berkokok di tengah malam, misalkan di jam 12 ataupun jam 1? Nah, itu ternyata disusupi oleh mitos-mitos juga. Ada dua versi yang menjelaskan tentang mitos ayam berkokok di tengah malam. Nah, yang pertama, kalau misalkan ada ayam yang berkokok di tengah malam, itu dipercaya bahwasanya ada sesosok malaikat yang melewati ayam tersebut, yang malaikatnya itu merupakan malaikat yang baik yang hendak membawa rahmat kepada pemilik rumah yang ada ayamnya itu. Nah, kemudian ada versi yang kedua, ini tuh mitos dari Jawa kuno bahwasanya kalau misalkan ada ayam yang berkokok di tengah malam, maka itu merupakan sebuah pertanda bahwa di tempat tersebut ada seorang gadis yang hamil di luar nikah. Tapi kalau pikir-pikir kan yang namanya mitos itu merupakan alat kontrol sosial. Jadi mungkin pada saat itu mitos ini diciptakan untuk mewanti-wanti atau melarang muda-mudi untuk berbuat yang tidak sampai bisa hamil di luar nikah. Makanya ya mitos ini dibuat pada zaman dahulu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang sains, yang dimana hewan ayam ini itu sangat sensitif dengan yang namanya cahaya. Jadi kalau misalkan ada sedikit cahaya saja yang kena ke mata ayam, maka dia akan terbangun dan menganggap ya itu cahaya seperti cahaya matahari, sehingga dia akan berkokok. Apalagi kan di zaman ini yang namanya cahaya itu bisa berasal dari mana-mana, kayak dari motor, dari senter. Dan kalau misalkan kita punya kandang ayam, kemudian ada senter ataupun lampu motor yang menyarat ke sana, ya bisa jadi aja ayam itu akan berkokok meskipun itu di tengah malam. Kira-kira menurut kalian gimana, guys? So, hewan selanjutnya yang dikaitkan dengan mitos yaitu kucing, guys. Nah, di Indonesia ada satu hukum yang tidak tertulis yang ini ditakuti banget sama pengendara sepeda motor ataupun pengemudi mobil, yang dimana hukum ini mengatakan jangan pernah ninggalin kucing yang habis kalian tabrak. Mitosnya kalau misalkan kalian nabrak kucing sampai mati dan kalian membiarkannya begitu saja tidak diurus sama sekali, maka kalian bisa mendapatkan kesialan secara terus-menerus. Nah, kesialan itu bisa dimulai dari motornya yang mogok, kecelakaan, bahkan sampai ada yang bilang orang yang menabrak kucing tersebut mungkin juga akan kehilangan nyawanya. Makanya menurut aturan tersebut, kalau misalkan kalian menabrak kucing sengaja ataupun tak sengaja, maka kalian harus mengurus kucing tersebut, ya menguburkannya dengan layak, guys. Nah, untuk mitos yang satu ini kayaknya ini sangat dipercaya banget oleh orang Indonesia, karena aku sendiri pernah menyaksikan adanya seorang bapak-bapak yang tak sengaja menabrak kucing sampai kucingnya itu mati. Dan di sisi lain saat itu bapak-bapak ini dia sangat sibuk dan dia hendak ingin pergi dengan cepat-cepat. Tapi di sisi lain dia pun kayaknya sangat percaya dengan mitos ini, dan dari situ dia sampai memerintahkan seseorang dengan membayar orang tersebut hanya untuk mengurusi kucing yang tak sengaja ditabrak oleh bapak-bapak itu. Karena ini ya baik lagi mungkin dia percaya dengan mitos yang satu ini. Kira-kira menurut kalian gimana, guys? Kalian percaya gak dengan mitos yang satu ini? Oke, guys, ini hewan yang terakhir yaitu kupu-kupu, yang mitosnya ini bisa dibilang sangat sangat familiar dari Sabang sampai Merauke. Dan tentu kalian juga pasti tahu tentang mitos ini. Nah, kalau menurut mitos, kalau misalkan ada kupu-kupu yang terbang ke rumah kalian, maka dalam waktu dekat akan ada seorang tamu yang datang dari jauh ke rumah kalian. Dan selain itu, orang tua zaman dulu seringkali mereka membaca warna apa dari kupu-kupu yang datang ke rumahnya itu, karena setiap warna itu memiliki makna yang berbeda. Kalau misalkan yang datang kupu-kupu itu berwarna putih yang bersih, maka dipercaya tamu yang akan datang ke rumah tersebut juga tamu yang membawa kabar baik dan juga membawa rezeki, guys. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kupu-kupu yang datang ke rumah tersebut itu kupu-kupu yang hitam, yang coklat, yang legam, maka dipercaya tamu yang datang ke rumah itu akan membawa kabar yang buruk, guys. Menurut kalian gimana, guys? Apakah kalian pernah mendapati ada kupu-kupu yang datang ke rumah kalian, kemudian tak lama kemudian ada tamu datang juga ke rumah kalian? Kalau aku pribadi sih ya belum pernah sama sekali, meskipun beberapa kali rumahku dia datangi oleh kupu-kupu.
Gimana guys? So guys, itulah beberapa hewan yang dikaitkan dengan mitos, dan kayaknya ini merupakan mitos-mitos yang banyak dipercaya juga, yang umum diketahui oleh banyak orang. Kira-kira menurut kalian mitos mana yang paling seram dan mana yang pernah kalian alami dan juga mana yang kalian percaya? Coba ketik di kolom komentar. Nah, kalau misalkan kalian punya mitos lain yang berkaitan dengan hewan yang belum disebutkan, kalian boleh juga ketik di kolom komentar guys. Dan balik lagi teman-teman, ini merupakan sebuah mitos, tapi tetap kita harus menghargai ini karena kan ini cara orang tua kita dahulu untuk membaca alam dan juga sebagai alat kontrol sosial untuk mengontrol perilaku seseorang, kayak tadi contohnya yang di ayam tadi. Ya baik lagi, percaya atau tidak percaya itu terserah kalian, tapi tetap kita harus menghormati kebudayaan atau kepercayaan yang mitos-mitos ini guys. So, segitu saja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk di like lagi videonya dan sampai jumpa di konten selanjutnya guys.